Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Awalunisa. Saya dari kelas Sosiologi C, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran merupakan kata yang tersusun atau terbentuk dari dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas dan Al-Quran. Kata qasas itu sendiri merupakan jamak dari kisos yang artinya kisah, kejadian, ataupun jejak. Qasas juga terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 64 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dzalika ma kunna tabghi fartadda ala atharihima qasasan. Yang artinya, dia Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Qasas secara bahasa juga terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Yang artinya, sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kisah-kisah tersebut itu benar dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gunanya itu untuk membuktikan suatu kebenaran. Mengapa ulumul Quran membahas kisos? Karena Al-Quran merupakan suatu mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam Al-Quran juga membahas mengenai kisah-kisah yang terjadi pada masa lalu. Hal itu juga menjadi rujukan pada Rasulullah SAW dalam melihat kisah-kisah masa lalu. Karena kisah-kisah itu bukan hanya sebatas dongeng, tetapi banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Selanjutnya ada bentuk-bentuk qasas Al-Quran. Yang pertama itu ada kisah-kisah Nabi terdahulu atau sebelum Nabi Muhammad SAW. Kisah-kisah tersebut itu mengandung informasi mengenai dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya. Kisah itu bukan hanya nabi yang disebutkan saja, tetapi nabi yang tidak disebutkan juga. Yang kedua itu ada kisah-kisah kejadian pada masa lalu. Misalnya kisah kaum Sabah, Ashabul Kahfi, kisah Qorun, kisah Fir'aun, dan masih banyak kisah-kisah lagi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu kisah kejadian pada masa Nabi Muhammad SAW. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran seperti saat Rasulullah bersembunyi di Gua Tsur, kejadian ketika kemenangan Perang Badar, dan kejadian Abu Lahab yang menentang Nabi. Manfaat qasasul Quran juga yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip-prinsip ajaran para nabi. Yang kedua, mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membenarkan ajaran para nabi. Dan yang keempat, menampakkan kebenaran ajaran atau dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, membongkar kebohongan Ahlul Kitab. Dan yang terakhir, sebagai salah satu metode dakwah. Hubungan qasas dengan Israiliyat yaitu pada masa Rasulullah hidup, para sahabat menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat dalam Al-Quran. Dan mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasul pun menjawab dan memberikan penjelasan makna kandungan ayat tersebut. Penafsiran Al-Quran pada masa Rasulullah adalah penjelasan dari beliau sendiri, karena orang yang memahami Al-Quran itu adalah Rasulullah.
Keadaan itu terjadi sampai Rasul wafat. Ketika Rasul wafat, para sahabat banyak menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat Al-Quran. Sumber penafsiran pada masa sahabat yaitu mereka menggunakan Al-Quran dan hadis Rasul. Apabila hal itu tidak ditemukan, mereka melakukan ijtihad, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki intelektual dan juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu juga, mereka bertanya kepada sahabat-sahabat, mereka juga menanyakan beberapa masalah seperti kisah-kisah yang tercantum dalam Al-Quran dan kisah-kisah umat terdahulu kepada tokoh-tokoh ahli kitab yang telah masuk Islam, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Hal itulah yang menjadi asalnya Israiliyat. Menurut Muhammad Hussein Az-Zahabi, macam-macam cerita Israiliyat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Israiliyat yang sahih. Itu boleh diterima, seperti nama guru Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang kedua ada Israiliyat yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat Islam, maka itu boleh ditolak oleh kita. Kemudian ada Israiliyat yang tidak diketahui kebenaran atau kepalsuannya, itu didiamkan saja oleh kita. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, janganlah kamu membenarkan keterangan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.